Kita lanjut bahas Wudong Qiankun Season 4 episode 9. Oke lah, gak usah banyak Mang Ming. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Dalam episode 8 sebelumnya, Lindong baru saja keluar dari dalam jurang dan dia terlihat sangat marah karena mengetahui Xiaoyan telah ditangkap dan akan dijadikan boneka oleh Tengsa. Lindong yang murka pada akhirnya bertarung dengan Tengsa dan berhasil membunuhnya dengan kekuatan pelahap. Cerita kemudian berpindah pada keluarga Lin yang ada di kota Qingyang. Dalam arena pertarungan kali ini ada sepupu Lindong, yaitu Lin Hong dan juga Lin Xia yang sedang melakukan sparring demi mengikuti kompetisi klan yang akan segera diadakan di markas dari klan Lin utama. Di mana kali ini yang menjadi pengawas dalam pelatihan mereka adalah Lin Xiao, ayah dari Lindong. Dia pun berkata pada kakek Lin Zhentian bahwa kekuatan dari Lin Xia dan juga Lin Hong ada di level yang sama dan mereka juga mengalami peningkatan dalam hal kekuatan akhir-akhir ini. Maka dari itu, mereka pasti tidak akan memalukan ketika mengikuti kompetisi klan Lin. Pertarungan sengit pun masih berlanjut antara Lin Xia dan juga Lin Hong. Namun dalam serangan berikutnya, Lin Hong menjadi lengah dan kesempatan ini dimanfaatkan oleh Lin Xia untuk bergerak dengan cepat lalu mengirim Lin Hong keluar dari arena pertarungan. Alhasil, pertarungan ini pun dimenangkan oleh Lin Xia. Detik berikutnya Lin Xiao menyuruh Lin Hong untuk berlatih supaya dia tidak kalah lagi dari Lin Xia. Sementara kakek Lin Zhentian kemudian menanyakan kabar tentang Lindong dan Lin Xiao mengatakan bahwa dia mendengar kabar bahwa putranya itu saat ini sudah menjadi terkenal di wilayah Gurun Besar. Kabar ini membuat sang kakek bangga dengan Lindong. Detik berikutnya, kakek Zhentian menanyakan tentang Jintan yang akhir-akhir ini jarang terlihat. Lin Xiao pun mengatakan bahwa Jintan sering melakukan latihan sendiri di dalam hutan pegunungan dan kekuatannya sekarang sudah berada di level penciptaan Qi. Hal ini semakin membuat kakek bangga karena kedua cucunya benar-benar di luar dugaan dan sepertinya kompetisi klan Lin tahun ini akan cukup memuaskan. Namun Lin Xiao mengatakan bahwa sikap dari Jintan akhir-akhir ini semakin tertutup dan dia berbeda dengan Jintan dari masa lalu. Di dalam hutan pegunungan sendiri saat ini Jintan menemui seseorang berjubah hitam misterius yang selama 1 tahun ini memberikan pelatihan pada Jintan. Jika dalam komik dan juga novel, sebenarnya yang melatih Jintan adalah Bosuan, sang ratu istana ke-8. Namun dalam donghua ini, sepertinya dia adalah Chen Gu, sang lelaki bertopeng yang menjadi kepercayaan dari Bosuan. Jintan kemudian mengatakan bahwa dirinya belum bisa ikut bersama dengan lelaki berjubah hitam karena masih ingin bersama dengan keluarganya. Hal ini membuat lelaki berjubah hitam itu memberikan Jintan sebuah kalung sambil mengatakan jika Jintan ingin mengetahui kekuatan sejatinya, maka gunakan kalung ini untuk memanggil si pria jubah hitam. Dengan begitu, dirinya akan kembali datang ke tempat ini yang kemudian menjemput Jintan. Sementara di sekte boneka sendiri saat ini Lindong kembali ke jurang energi dingin dan berjalan menyusuri pinggiran dari jurang tersebut. Hal ini membuat Xiaodo bingung kenapa Lindong datang ke tempat ini. Lindong pun mengatakan bahwa dia sebenarnya melihat jejak ingatan dari Tengsa dan di tempat ini ada sebuah tempat misterius yang telah mengurung sosok dengan banyak segel. Tidak lama kemudian Lindong menemukan sebuah goa dan tempat ini sama persis dengan yang dilihat oleh Lindong dalam jejak ingatan dari Tengsa. Tanpa pikir panjang, Lindong segera masuk ke dalamnya dan dia benar-benar melihat sosok yang telah disegel itu. Xiaodo kemudian menyuruh Lindong untuk tidak terlalu dekat dengan sosok ini. Jika kalian mengikuti Sobat Movie dari 1 tahun yang lalu, maka kalian akan tahu jika Bang Sob menyebut makhluk ini sebagai Rehan boneka darah. Pacarnya Intan begitu silit. Lupakan Rehan, apalagi Rehan baik. Dia jauh lebih kuat dari boneka tingkat tinggi dan level kekuatannya berada di ranah nirwana. Lindong merasa dirinya beruntung karena Tengsa tidak mengeluarkan Rehan boneka darah untuk melawan dia saat itu. Jika tidak, kemungkinan Lindong yang akan kalah di tangan Tengsa. Namun menurut Xiao Diao, Tengsa tidak akan pernah berani mengeluarkan boneka darah ini karena Rehan boneka darah sangat mengerikan
begitu lepas, dia tidak akan mudah untuk dikendalikan. Dan jika Tengsa melepaskan boneka ini, kemungkinan sekte boneka mereka yang akan dibantai habis oleh Rehan boneka darah. Makanya Rehan boneka darah disimpan dan juga disegel di tempat ini oleh orang yang sangat kuat. Hal itu mungkin sudah sangat lama. Dan pasti selama ini Tengsa juga sedang mencari cara bagaimana caranya untuk bisa menjinakkan Rehan boneka darah. Merasa Rehan boneka darah ini sangat mengerikan, Lindong memilih untuk tidak berurusan dengannya. Namun Xiaodou sangat menyayangkan jika Lindong melewatkan barang bagus seperti Rehan ini. Lindong pun menanyakan apakah Xiaodou memiliki cara untuk menjinakkan Rehan boneka darah. Xiaodou mengatakan tidak bisa, namun batu jimat leluhur di dalam tangan Lindong pasti bisa melakukan hal itu. Karena yang perlu dilakukan Lindong saat ini hanyalah menyegel Rehan boneka darah dan memasukkannya ke dalam batu jimat leluhur. Setelah itu, secara perlahan akan dijinakkan. Lindong merasa cara ini cukup rumit karena Lindong sendiri hingga detik ini belum bisa mengendalikan batu jimat leluhur. Bagaimana caranya dia mengaktifkan kekuatan dari batu jimat itu untuk menyegel Rehan boneka darah? Lebih baik tidak mencari masalah baru. Namun Xiaodou mengatakan bahwa Lindong perlu mendapatkan Rehan boneka darah demi melawan Lilang Tian, karena orang itu pasti sekarang juga telah naik level. Karena ucapan Xiaodou itu ada benarnya juga, Lindong pun menanyakan bagaimana caranya mengaktifkan kekuatan dari batu jimat leluhur ini. Xiaodou pun mengajari bahwa Lindong hanya perlu menyalurkan semua kekuatannya pada 2 titik meridian yang ada di telapak tangannya. Dengan begitu, kekuatan dari batu jimat leluhur akan segera aktif. Setelah beberapa saat, Lindong pun melatih mengaktifkan kekuatan dari batu jimat leluhur. Kali ini, mereka sudah siap untuk menangkap Rehan boneka darah. Xiaodou pun segera membuka segel Rehan, dan dalam sekejap saja kekuatan Rehan boneka darah telah kembali aktif. Dia mengeluarkan aura pembunuh yang benar-benar pekat, sampai membuat Xiaodou merinding. Namun ketika Lindong akan mengeluarkan kekuatan dari batu jimat leluhur, kekuatan itu malah menghilang. Pada akhirnya, Rehan boneka darah akan segera mengamuk, dan dia melompat ke arah Lindong. Namun hal itu masih bisa dihalau oleh Xiaoyan. Detik berikutnya, Rehan boneka darah kembali melesat ke arah Lindong. Hal itu pun gagal dihentikan oleh Xiaodou. Alhasil, Lindong harus menahan kekuatan Rehan boneka darah yang kali ini membuat keduanya terpental. Rehan boneka darah yang tidak menyerah kembali menuju ke arah Lindong. Namun hal itu segera ditahan menggunakan boneka Gatot Kaca meskipun tidak bisa bertahan lama. Xiaodou segera mengikat Rehan boneka darah dengan kekuatannya, dan hal ini segera dibantu oleh Xiaoyan. Sementara Lindong berusaha mengaktifkan kembali kekuatan dari batu jimat leluhur, namun dia selalu gagal dan merasa bahwa kekuatannya tidak cukup untuk bisa mengaktifkan kekuatan dari batu jimat ini. Pada akhirnya, Xiaodou dan juga Xiaoyan harus kerja keras mengulur waktu supaya Lindong benar-benar berhasil mengaktifkan kekuatan dari batu jimat leluhur itu. Lindong pun berusaha sekuat tenaganya namun tetap gagal. Sementara Xiaodou dan juga Xiaoyan sudah merasa kewalahan menghadapi kekuatan dari Rehan boneka darah. Pada akhirnya, Lindong pun memiliki sebuah ide. Dia kali ini menuju ke tempat Rehan sebelumnya disegel, karena di sana ada energi dingin yang cukup melimpah. Dengan bantuan kekuatan pelahapnya, Lindong pun menyerap seluruh energi dingin yang ada di tempat ini dan menyalurkannya pada batu jimat leluhur. Di saat yang sama, Rehan boneka darah melesat dengan cepat menuju ke arah Lindong. Karena kekuatan dari batu jimat leluhur sudah aktif, Lindong pun menggunakan hal ini untuk segera mengurung Rehan boneka darah dan membuatnya tidak bisa berkutik, yang kemudian segera dibawa masuk ke dalam dimensi dari batu jimat leluhur. Sementara Xiaodou cukup lega, urusan Rehan boneka darah sudah bisa diatasi, dan Lindong berterima kasih banyak pada Xiaodou serta Xiaoyan yang sudah berusaha mengulur waktu sebaik mungkin, sehingga Lindong memiliki waktu untuk mengaktifkan kekuatan dari batu jimat leluhur yang kemudian menyegel Rehan boneka darah. Xiaodou pun berpesan pada Lindong untuk tidak menunjukkan kedua batu miliknya karena itu sangat berbahaya, dan Lindong juga setuju dengan ucapan Xiaodou itu.
Selanjutnya, Lindong masih bingung bagaimana caranya mengendalikan Rehan berikat darah. Xiaodo menyuruh Lindong untuk tidak terlalu memusingkan hal itu, karena secara otomatis batu jimat leluhur akan memasukkan kekuatan mental milik Lindong ke dalam tubuh Rehan berikat darah. Dengan begitu, jika saatnya sudah tiba, pasti Rehan bisa dikendalikan. Lindong kali ini cukup puas karena bisa memiliki kartu draft yang kuat seperti Rehan berikat darah. Dan dikarenakan urusan di tempat ini sudah selesai, Lindong harus segera kembali karena sebentar lagi akan diadakan kompetisi Clan Lin. Di markas besar sekte boneka sendiri saat ini telah terjadi pembantaian karena sudah tidak ada Tengsa yang melindungi tempat ini. Bahkan Teng Lei dan juga para tetua tidak mampu menghadapi kekuatan besar dari seseorang yang telah membantai sektenya. Yang ternyata pembantai itu adalah tetua Malau. Dan dia datang ke tempat ini karena tertarik dengan harta karun yang sebelumnya memancarkan fluktuasi yang besar. Teng Lei pun dipaksa untuk mengatakan di mana harta itu, dan dia mengaku bahwa hartanya sudah tidak ada di tempat ini karena sudah diambil oleh Lindong. Setelah mendapatkan informasi tersebut, tanpa ampun tetua Malau pun membunuh Teng Lei dan juga para tetua. Dan sekarang, tetua Malau itu akan memburu Lindong demi mengambil harta karun itu. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mungkinkah Lindong benar-benar mampu menghadapi kekuatan dari tetua Malau jika orang itu memburu dirinya? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video Ngobrol Sok.